Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai review jurnal yang berjudul Active Packaging System Based on Perak Titanium Dioxide Nanocomposite Used for Extending the Shelf Life of Bread, Chemical and Microbiological Investigation. Oke, next. Di sini anggota kelompoknya ada Dian dengan NPM 70, Nailatul dengan NPM 71, Anggreni NPM 72, Devita NPM 73, Raihana NPM 74, dan Alga NPM 75. Berikut identitas dari jurnalnya. Tadi judulnya udah disebutkan di awal. Kemudian tahun terbitnya tahun 2014 dengan sumber published online in Well Online Library. Kemudian penulisnya Anca dan kawan-kawan. Next. Untuk pendahuluan, jadi roti memiliki kandungan nutrisi dan karakteristik sensorik yang berkualitas tinggi. Jadi roti merupakan salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi, namun umur simpan roti sendiri itu relatif singkat. Jadi kemasan adalah alat yang berguna untuk memperpanjang umur simpan dan keamanan mikrobiologis, terutama bagi konsumen yang memiliki akses terbatas terhadap roti segar. Kemasan aktif juga merupakan solusi yang menjanjikan dalam perpanjangan masa simpan makanan. Salah satu material nano yang banyak digunakan sebagai penyerap oksigen dan air adalah titanium dioksida, sebuah fotokatalis yang terkenal. Beberapa penelitian menunjukkan efisiensi kemasan berbasis TiO2 dalam pengawetan makanan. Next. Kemasan aktif. Nah, definisi kemasan adalah alat yang berguna untuk memperpanjang masa simpan dan keamanan mikrobiologis, terutama bagi konsumen yang aksesnya terbatas terhadap roti segar. Lalu, kemasan itu ada berbagai jenis, misalnya kemasan plastik, kemasan vakum, dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah kemasan kompleks yang terbuat dari kertas dan polietilena, menunjukkan sifat penghalang mikroba yang lebih baik dan efisien dalam pengawetan roti. Tujuan dari jurnal ini sendiri itu penelitian ini dilakukan untuk menilai efisiensi dari AgTiO2 kemasan polietilen dalam memperpanjang umur simpan roti gandum dibandingkan dengan kantong polietilena biasa dan atmosfer terbuka. Next. Nah, ini ada preparasi bahannya, dimulai dari persiapan roti, yaitu dimulai dari tepung terigu, ragi roti, air, dan garam dicampurkan selama 20 menit pada 120 rpm, dan adonan didiamkan selama sekitar 30 menit pada suhu ruangan, lalu dipanggang selama 60 menit pada suhu 250 derajat Celcius. Lalu untuk kemasan sampel roti, percobaan dilakukan dengan tiga perlakuan, yaitu satu paket nano komposit AgTiO2, kemudian kemasan polietilen sebagai sampel kontrol atau HDPP. Yang ketiga, sampel roti yang tidak dikemas disimpan di atmosfer terbuka. Lalu yang ketiga ada sifat penghalang HDPP dan AgTiO2P. HDPP kosong dan AgTiO2P diuji untuk mengetahui sifat penghalang terhadap molekul air dan oksigen. Selanjutnya ada kondisi penyimpanan dan frekuensi pengambilan sampel. Sampel roti dengan berat sekitar 250 gram yang dibiarkan di udara terbuka, disegel dalam HDPP dan AgTO2P. Lalu untuk evolusi kelembapan relatif dalam kemasan selama penyimpanan, baik sampel roti yang mengandung HDPP maupun AgTiO2P diuji secara bersamaan dalam hal evolusi kelembapan relatif selama penyimpanan menggunakan electronic temperature instrument, dan kelembapannya akan diuji tiap jam. Untuk analisis yang dilakukan itu ada analisis mikrobiologi. Jadi ragi, ragi, kapang, dan dua spesies Bacillus, keduanya diisolasi dan dihitung sebagai mikroorganisme yang memiliki dampak tertinggi dan terendah pada roti tawar. Terus kedua, itu analisis kandungan lemak total dan hidroperoksida lipid.
kandungan lemak total dalam roti dinyatakan sebagai persentase ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya, berdasarkan hidrolisis sampel roti yang diikuti dengan ekstraksi lemak dalam petrolumeter. Terus ada analisis kandungan gula total menggunakan metode manganometrik standar digunakan untuk menentukan kandungan gula total yang dinyatakan sebagai sakarosa. Next. Selanjutnya analisis kandungan protein total. Ini ditentukan berdasarkan kandungan nitrogen total menurut metode referensi kejal. Nitrogen total diperoleh dari analisis dikonversi menjadi protein dengan mengalihkannya dengan faktor 6,25. Terus ada analisis keasaman total yang dapat dititrasi atau TTA. Ini asam yang terkandung dalam 25 gram sampel ini diekstraksi dalam 250 ml air suling dan aliquot dari 50 ml filtrat dititrasi dengan 0,1 NaOH menggunakan phenolphthalein sebagai indikatornya. Terus selanjutnya itu ada analisis itu reproduksibilitas hasil. Jadi 3 analisis dari 3 ulangan dilakukan untuk semua parameter dan hasilnya akan disajikan sebagai rata-rata dengan simpangan baku relatif dan semua relatif diuji secara statistik. Next. Oke, kemudian kemasan nanokomposit ini merupakan jenis kemasan yang di dalamnya telah disiapkan beberapa jenis nanomaterial tertentu. Bahan polimer ini telah menggantikan bahan konvensional seperti kertas kaca, logam, papan, dan keramik ke dalam kemasan makanan. Karakterisasi nanokomposit ini, struktur nanokomposit perak perak titanium dioksida pada partikel titanium dioksida memiliki bentuk yang terdefinisi dengan baik, kristalisasi tersebar secara homogen. Sedangkan konsentrasi perak sendiri ini rendah, sehingga cukup efektif dalam memperpanjang umur simpan dan keamanan mikrobiologis dari produk roti. Next. Kemudian sifat penghalang kemasan HDPP perak perak titanium dioksida ini memiliki kemampuan yang hampir sama dalam menghalangi permeasi oksigen dan uap air. Nah, di sini itu ada dua, yaitu permeabilitas oksigen dan uap air. Dan keduanya ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi berbedanya sangat tipis, yaitu nilai yang perak ini lebih tinggi daripada nilai perak ini nilai perak ini lebih rendah daripada yang HDPP. Next. Nah, selanjutnya yaitu evolusi kelembapan. Pada periode penyimpanan awal sekitar 0 hingga 144 jam terjadi peningkatan kelembapan relatif yang tajam di dalam kemasan polimer hidrofilik dan perak titanium dioksida akibat penguapan air dari roti. Setelah mencapai keseimbangan higroskopis, kelembapan relatif stabil pada sekitar 84,6% untuk HDPP dan 86,2% untuk AgTiO2. Namun setelah mencapai keseimbangan, kelembapan relatif dalam kemasan AgTiO2 ini menunjukkan penurunan yang lebih signifikan dibandingkan dengan HDPP. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh aktivitas fotokatalitik dari nanokomposit AgTiO2 yang dapat mengonsumsi air dan mengurangi kelembapan. Next. Setelah itu perubahan mikrobiologi. Di sini terdapat dua diagram pertumbuhan jamur pada diagram yang sebelah kiri, di mana roti pada kemasan HDPP ini menunjukkan pertumbuhan jamur dan ragi setelah 2 hari penyimpanan, dan pertumbuhan tersebut melebihi batas aman sebesar 2 log CFU per gram. Roti dalam CS juga mencapai batas aman setelah melewati penyimpanan selama 3 hari, sedangkan roti dalam kemasan AgTiO2 ini tidak menunjukkan pertumbuhan jamur dan ragi bahkan setelah penyimpanan selama 6 hari. Kemudian pada tabel diagram yang sebelah kanan merupakan tabel
pertumbuhan Bacillus cereus dan juga Bacillus subtilis. Roti dengan keamasan AgTO2 ini menunjukkan pengendalian yang lebih baik terhadap pertumbuhan Bacillus cereus dan juga Bacillus subtilis. Eh, Pertumbuhan Bacillus cereus dan Bacillus subtilis ini tetap aman secara mikrobiologis setelah mengalami penyimpanan selama 6 hari. Secara keseluruhan kemasan AgTO2 ini terbukti efektif dalam memperpanjang umur simpan dan menjaga keamanan mikrobiologis roti. Next. Selanjutnya ada perubahan kimiawi selama penyimpanan, yaitu terdapat pengurangan nutrisi dalam bentuk total protein, gula, lemak selama penyimpanan karena proses oksidasi oksigen pada kemasan. Setelah 6 hari, sampel kadar protein dalam AgTiO2 P meningkat tinggi pada remah atau kerak. Dan setelah 6 hari, sampel kadar lemak total dalam AgTiO2P menurun pada remah dan kerak. Pada akhir penyimpanan, kadar gula total dalam AgTiO2P memiliki pengurangan degradasi. Secara keseluruhan, penurunan yang paling signifikan dari total protein, gula, dan lemak dalam remah dan kerak dapat dilihat seperti itu. Next. Lalu keasaman total yang dapat dititrasi terlepas dari sistem yang digunakan, TTA terus bertambah selama penyimpanan. Senyawa yang dihasilkan dari proses kimiawi dan mikrobiologis yang terjadi pada roti akan meningkatkan TTA. Koefisien korelasi tertinggi diperoleh pada AgTiO2P, yaitu bahwa tingkat keasaman bergantung pada aktivitas mikroba, sedangkan proses kimia memiliki pengaruh kecil. Dengan pertimbangan adanya antimikroba, AgTiO2P menjadi TTA terendah. Proses penghambatan aktivitas mikroba yang terkait dengan rendahnya TTA menghasilkan pertumbuhan TTA yang lebih lancar pada kemasan AgTiO2P. Next. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan spesies reaktif. Nah, seperti gambar yang ada di kanan itu, ketika AgTO2 terkena cahaya, itu akan terbentuk elektron dan juga hole. Nah, pasangan ini kemudian tuh berimigrasi ke permukaan AgTO2 dan selanjutnya itu akan berpartisipasi dalam berbagai reaksi, sehingga menghasilkan senyawa reaktif seperti HO-, H+, dan juga O-. Next. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja spesies reaktif. Spesies reaktif ini tidak bereaksi langsung dengan komponen-komponen matriks yang berada di dalam roti seperti lipid, protein, dan lain-lain, melainkan bereaksi dengan senyawa perantara yang terbentuk dari degradasi kimia matriks roti. Kemudian, degradasi senyawa perantara ini menghambat reaksi kimia yang menyebabkan kerusakan pada roti seperti ketengikan, perubahan warna, dan juga pertumbuhan mikroorganisme. Dapat dilihat pada grafik yang ada di sebelah kanan, itu merupakan grafik jumlah hidrogen peroksida selama penyimpanan. Bisa dilihat roti yang disimpan dengan kemasan AgTO2 itu lebih efektif karena seiring dengan berjalannya waktu itu kadar hidrogen peroksidanya itu semakin menurun. Next. Berdasarkan kesimpulan di penelitian sini. yang dapat disimpulkan bahwa penggunaan kemasan berbahan dasar nanokomposit AgTO2 dapat secara signifikan memperpanjang masa simpan roti. Lalu nanokomposit AgTO2 juga mampu untuk menghambat degradasi nutrisi. Nanokomposit AgTO2 memiliki sifat antimikroba yang kuat sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab pembusukan roti. Lalu yang terakhir nanokomposit AgTO2 mampu menyerap uap air dan oksigen di dalam kemasan yang merupakan faktor utama penyebab kerusakan roti. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, izin bertanya. Nama saya Putri Ramusani Mulyana, NPM 085. Mau tanya, ini mengapa
AgTO3 sebagai nanokomposit di kemasan itu nggak secara langsung bereaksi dengan matriks dari roti, melainkan eh, malah dengan senyawa perantaranya. Makasih. Izin menjawab pertanyaan dari Sani. Mungkin bisa ditampilkan slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah, ini. Next slide. Nah, ini kan yang di bawah itu kan reaksi pembentukan senyawa perantara. Nah, jadi dari lipid itu tadi mengalami oksidasi akibat adanya oksigen, cahaya, dan juga suhu sehingga terbentuk hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini akan kemudian menjadi senyawa perantara dan bereaksi dengan senyawa reaktif yang dihasilkan oleh AgTiO2. Kenapa kok langsung ke senyawa perantara? Karena senyawa perantara sendiri ini lebih reaktif daripada senyawa matriks roti aslinya. Jadi lebih mudah didegradasi sehingga itu ion perak ini memiliki efek sinergis dengan spesies reaktif dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.